Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun berada, semoga kita selalu di dalam perlindungan Allah, selalu di dalam pertolongan Allah, termasuk hamba-hamba yang mendapatkan hidayat dari Allah, dan bukan termasuk hamba yang mendapatkan kemudaratan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kajian kali ini kita cuma ingin membahas hakikat di dalam salat. Kita semua mudah-mudahan mengerjakan salat dengan benar, mengerjakan salat 5 waktu. Salat pada hakikatnya memiliki zahir dan batin. Maksudnya adalah salat di dalam hukum fikih memiliki 17 arkan yang sama-sama sudah kita mengerti. Bagaimana salat kita harus dalam keadaan berdiri ketika kita salat fardu. Bagaimana salat kita harus membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar berserta tasdidnya. Bagaimana kita harus melakukan ruku, sujud, tasyahud dan sebagainya. Kita tidak akan menjelaskan tentang arkanus salat yang semoga kita semua sudah mengetahui bagaimana kita melaksanakan salat secara zahir, secara hukum fikih dalam arkan salat yang 17. Tapi yang ingin kita perhatikan, karena pada hakikatnya perintah Allah di dalam salat, qum salali dzikri, qim salali dzikri, maka dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi ketika kita mengerjakan salat betul-betul bertujuan untuk mengingat Allah, betul-betul bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, betul-betul untuk berdialog dengan Allah di dalam salat kita. Karena Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menambahkan, selain arkanus salat yang 17 tadi, ada 3 tambahan arkan yang wajib agar salat kita betul-betul mendapatkan predikat salat yang sah menurut hukum fikih dan diterima di sisi Allah, yaitu adalah yang pertama al-khusyu' wa tadabbur fil qira'ah wal khudu'. Kita akan bahas satu persatu. Apakah itu khusyuk? Ketika kita ingin mengerjakan salat, selayaknya kita betul-betul ingin berhadapan di hadapan siapa? Zat yang maha besar. Ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, kita meyakini tiadalah yang lebih besar, tiadalah yang lebih agung, tiadalah yang lebih mulia, tiadalah yang lebih dari segalanya kecuali Allah. Sedangkan kami hanyalah hamba-hambanya yang hina. Niatkan di dalam salat kita semata-mata hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah, bukan untuk mendapatkan apapun dari apa yang kita inginkan, tapi hanya merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk melaksanakan perintah salat dengan khusyuk agar kita semakin dekat di dalam diri kita kepada Allah, sehingga natijah yang disampaikan di dalam Al-Quran, hasil yang ingin didapatkan melalui salat kita, seperti firman Allah di dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsai wal munkar, betul-betul terjadi di dalam keseharian kita. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Namun ironinya, berapa banyak manusia yang masih mengerjakan salat tapi melaksanakan perbuatan yang keji,
melanggar hak-hak manusia lainnya, melukai sahabatnya, mau tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya karena tidak mendapatkan natijah di dalam sholatnya, karena tidak ada khusyuk di dalam sholatnya, memang bukanlah hal yang mudah bagi mereka yang ingin khusyuk di dalam sholatnya. Oleh karena itu Imam Ghazali menyaratkan paling tidak ketika kita mengucapkan takbiratul ihram dan kita berniat di dalam sholat kita, semisal kita ingin sholat subuh, sungguhnya saya sholat subuh semata-mata karena Allah, bukan karena makhluk yang lain, bukan karena manusia yang lain, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia yang lain, tapi semata-mata karena Allah. Hadirkan di dalam hati kita bahwa kita sedang berdiri di hadapan Raja yang Maha Agung, bahwa kita sedang tunduk di dalam kekuasaan Sang Pemilik alam semesta, sehingga kita betul-betul mendapatkan kekhusyuan di dalam salat kita. Begitupun syarat yang kedua adalah al-khudu', yaitu merendahkan, menghinakan diri, tunduk patuh di hadapan Allah ketika kita ruku'. Di dalam riwayat hadis Nabi Muhammad, yang paling dekat kedudukan seorang hamba dengan Tuhannya Allah adalah ketika mereka sedang dalam keadaan bersujud. Oleh karena itu ketika sujud, betul-betul kita tanamkan di dalam diri kita bahwa kita adalah manusia yang hina, manusia yang awalnya hanyalah merupakan dari sebuah nutfatul qadirah, dari sebuah sperma yang kotor, bahkan kita jijik untuk melihatnya, bahkan baunya pun tidak sedap untuk diciumnya, dan pada akhirnya kita hanyalah merupakan bangkai yang tidak ada seorang pun yang ingin dekat dengannya, yang dimakan oleh binatang-binatang di dalam tanah. Lantas apa yang kita ingin banggakan di dalam diri kita jikalau di pertengahan dari awal yang hina menuju akhir yang hina, di pertengahan Allah karuniakan kepada kita berupa keutamaan ilmu yang kita miliki, keutamaan harta yang kita dapatkan, keutamaan nasab yang kita miliki, dan keutamaan jabatan. Itu hanyalah bersifat sementara dan bersifat periodik, hanya ada waktu dan akan ada habisnya. Oleh karena itu ketika kita sujud, betul-betullah kita tanamkan di dalam diri kita, kita hanyalah hamba yang tidak akan mampu melaksanakan apapun kecuali hanya karena pertolongan Allah. Janganlah timbulkan diri kita dalam kesombongan diri kita bahwa saya mampu mengerjakan sholat, bahwa saya seorang yang ahli ibadah. Jikalau tidak ada pertolongan dari Allah, laksana tidak akan dapat mulut ini mengucapkan kalimat Allah, laksana tidak akan dapat kaki ini menopang badan kita untuk berdiri mengerjakan sholat kita, laksana tidak akan mampu gerakan-gerakan di dalam sholat kita yang mampu mendapatkan kedekatan diri oleh Allah, karena kita merasa kita hanyalah hamba Allah yang hina. Itulah maksud daripada khudu' dan tunduk kepada Allah. Jangan ada sifat sombong di dalam diri kita ketika kita sedang mengerjakan sholat kita. Jangan lagi kita lalai ketika mengerjakan sholat kita. Jangan lagi kita bermuka dua ketika kita berhadapan dengan Allah. Mulut kita berbicara lain, sedangkan hati kita tidak terfokus kepada Allah. Bukankah di dalam doa istiftah kita sering mengucapkan inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah. Oleh karena itu, jadikan betul-betul diri kita beribadah semata-mata
menjadikan kelezatan di dalam salat kita, bukan hanya menjadi tanggung jawab yang amat berat dan kita mendirikan salat dalam keadaan malas, bahkan berani meninggalkan salat. Padahal pertama kali yang akan dihisab oleh Allah kelak di yaumul qiyamah adalah bagaimana salat kita. Bagaimana salat kita? Apabila salat kita tidak baik, maka akan tidak baik hasilnya. Bahkan Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, salat yang tidak ada hadir, yang tidak diterima sama Allah, maka hukuman jauh lebih dekat daripada rahmat yang akan diterima olehnya. Berapa banyak kita menyaksikan orang yang rajin salat masih sering menzalimi sesama saudaranya. Orang yang rajin salat tapi masih sering menyakiti saudaranya. Mungkin karena hakikat salat kita tidaklah betul seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan betul-betul salat kita seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Salat adalah qurratu aini fi salat. Nabi Muhammad menjadikan kecintaannya, pandangan matanya yang menunjukkan dirinya ketika di dalam mengerjakan salat. Bahkan Nabi yang telah diampuni dosa yang terlampau dan telah mendapatkan jaminan dari Allah, sampai salat kakinya membengkak dan berkucuran air mata karena ingin selalu berdekatan dengan Allah melalui salatnya. Sudah berapa banyak kita mengerjakan salat dengan hati yang hadir, dengan hati yang betul-betul tunduk di hadapan Allah, tunduk di bawah kekuasaan Allah. Ataukah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi kita masih merasa diri kita besar, diri kita hebat, diri kita bagus, diri kita memiliki segalanya, padahal kita hanyalah hambanya yang hina, yang tidak memiliki apapun kecuali apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Di waktu sepertiga malam bangunkanlah diri kita, karena di tempat-tempat dan waktu seperti itulah kita mampu mengerjakan sholat dalam keadaan khusyuk. Latih diri kita, karena ketika sholat dalam keadaan sendiri di tengah malam yang gelap gulita, tidak ada lagi harapan kita kepada sesama makhluk. Fokuskan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disyariatkan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, salat fardu difardukan supaya untuk berjamaah di dalam masjid. Tapi sedangkan salat sunnah, Nabi Muhammad mengajarkan agar kita bisa khusyuk, agar kita terhindar dari segala macam faktor eksternal dan internal yang dapat mengganggu kekhusyukan kita di dalam sholat. Maka diperintahkan kita untuk sholat di dalam rumah dan di dalam kamar yang amat dalam, sehingga tidak ada satu orang pun yang terlihat. Karena banyak di dalam riwayat mereka yang tertolong berkat sholatnya di tengah malam. Rakaatain raka'nahu fi jawfil lail, 2 rakaat yang aku kerjakan di tengah malam, yang betul-betul tulus, ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha Allah. Jadikan di dalam sholat kita juga tadabbur fi ma'aniha, pahami makna yang kita baca, pahami apa yang kita ucapkan, pahami dengan baik apa yang kita lafadzkan, agar kita dapat mengenal dengan baik apa yang kita kerjakan. Ketika membaca Al-Fatihah, betul-betul tanamkan di dalam diri kita Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Timbulkan dalam diri kita bahwa tiada yang lebih mengasihi kita, bahwa tiada yang lebih menyayangi kita, bahwa tiada yang dapat membantu kita, bahwa tiada yang dapat menolong kita kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, betul-betul kita tanamkan segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena kami hanyalah hamba yang patut mendapatkan keberkahan dari Allah yang tidak memiliki apapun. Begitupun gerakan-gerakan sholat kita. Jadikan di dalam gerakan sholat kita betul-betul semata-mata kita fahami maknanya. Ketika berdiri, betul-betul berdiri di hadapan Sang Maha Kuasa. Ketika kita ruku, kita diperintahkan betul-betul tunduk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Sa'rani di dalam kitab Mizanul Kubra mengatakan, bagi orang yang khusus diperintahkan untuk mempersingkat i'tidal, sedangkan bagi orang yang awam tidaklah masalah untuk memperpanjang i'tidal. Karena kenapa? Karena gerakan ruku adalah gerakan yang jauh lebih mulia ketimbang mereka i'tidal, dan kemudian sujud gerakan yang jauh lebih mulia ketimbang mereka berdiri setelah mereka melaksanakan dua sujud. Maka tidak heran mereka para aulia Allah, para kekasih Allah, ketika mereka sujud betul-betul mereka mendapatkan kehambaan yang betul-betul. Kita sering menyaksikan, kita sering mendengarkan, kita sering melihat bagaimana ketika rasa cinta dan rasa rindu kepada Allah meliputi hatinya, banyak mereka yang tidak lagi mampu bangun dari sujudnya dan tidak dapat menyempurnakan sholatnya karena kecintaan yang telah didapatkan di dalam sholatnya tersebut. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita betul-betul laksanakan sholat kita dengan sebaik mungkin, agar sholat kita betul-betul menjadi benteng bagi diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, dan tidak menyebabkan diri kita menjadi manusia-manusia yang saling memangsa satu yang lainnya karena kita tidak memperhatikan sholat kita. Karena sama-sama kita ketahui arkanul Islam setelah kesaksian yang pertama kali turun adalah perintah sholat, yaitu ketika Rasulullah sebelum hijrah, setengah tahun sebelum hijrah perintah sholat telah turun, sedangkan perintah-perintah yang lain baru turun setelah Rasulullah hijrah. Setelah penanaman tauhid selama 12 tahun lebih di kota Makkah, penanaman kalimat la ilaha illallah, barulah diturunkan perintah sholat. Dan ketika mereka sholat, mereka betul-betul mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Mereka betul-betul menghadapkan diri mereka, tiada lagi yang mereka pikirkan kecuali hanya kepada Allah. Faktor eksternal yang dapat mengganggu seorang khusyuk. Oleh karena itu di dalam hukum fikih dilarang memakai pakaian-pakaian yang bergambar, melihat gambar-gambar di dinding yang tidak dapat mengganggu konsentrasi mereka di dalam kekhusyukan mereka, juga mendengar suara-suara yang sangat riuh yang menyebabkan mereka tidak mampu mendapatkan kekhusyukan di dalam sholatnya. Karena kekhusyukan di dalam sholatnya lah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhusyukan di dalam sholatnya lah, seberapa besar khusyuk mereka di dalam sholat, maka sebesar itu pun balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang imam besar, Syekh Umar Makhdar bin Abdurrahman As-Segaf mengatakan, wallahi, kalau seandainya aku meyakini 2 rakaat yang aku kerjakan di tengah malam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan aku undang seluruh penduduk kota Tarim agar makan sarit, yaitu gandum yang dicampur dengan daging. Kita sama-sama sering mendengar bagaimana Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad
melaksanakan sholat 1000 rakaat tiap malamnya. Jikalau kita hitung dalam hitungan manusia, maka tidaklah akan cukup antara waktu isya sampai subuh untuk mengerjakan sholat selama 1000 rakaat. Tapi mereka yang telah khusyuk, mereka telah keluar dari dimensi waktu dan tempat, mereka telah dipanggil ke hadirat ilahi Rabbi, makanya mereka tidak lagi merasakan apa yang terjadi. Imam Ali ketika dibunuh di dalam sholatnya tidak merasakan pembunuhan, tusukan yang dirasakannya karena sedang melaksanakan sholat. Mereka tidak lagi fokus terhadap apapun di luar itu, karena mereka sedang berhadapan dengan Sang Maha Pecinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan sholat kita dialog, permohonan, munajat, permintaan kita kepada Allah, menjalin hubungan terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar sholat kita betul-betul mendapatkan natijah seperti yang difirmankan oleh Allah tadi, dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, dapat menjaga kita dari perbuatan-perbuatan jahat. Semoga kita semua pemirsa Assalamualaikum Nusantara mampu melaksanakan, melatih diri kita sedikit demi sedikit agar menjadikan diri kita fokus, khusyuk, tadabbur dan hudu semata-mata hanya kepada Allah di dalam sholat kita, dan pahami bacaannya. Kewajiban kita mempelajarinya. Ajarkan kepada anak kita ketika berumur 7 tahun untuk mengerjakan sholat, agar ketika mereka besar, mereka sudah tahu apa kewajiban mereka untuk mengerjakan sholat. Bahkan Rasulullah memerintahkan wadribuhu lil asr. Kalau mereka sudah berusia 10 tahun masih belum mengerjakan sholat, maka pukullah mereka, karena as-shalah imaduddin wa man agamaha faqad agamaddin. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti kita mendirikan agama kita, dan siapa yang meninggalkan sholat maka kita telah menghancurkan agama kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat kita. Allah maafkan ketidakhadiran hati ketika bermunajat kepadanya. Allah ampuni ketika sholat kita tidak khusyuk kepadanya. Dan Allah berikan kekuatan iman sehingga betul-betul kita mendapatkan kenikmatan di dalam sholat kita, mendapatkan anugerah yang luar biasa di dalam sholat kita, sehingga tidak lagi berat di dalam mengerjakan sholat. Kita akan gemar dan selalu mengerjakan sholat kapanpun dan dimanapun, agar kita selalu dapat menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi pemirsa Assalamualaikum Nusantara dan bagi Al-Fakir pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.